Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan membahas Piero Jogger yang edisi 8 Years Anniversary. Sebelum kita mulai bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya standar aja, warna coklat kardus, dan dia juga kualitasnya standar aja ya, nggak keras gitu. Padahal buat harga sepatu retail sekitar 500.000, saya berharap boxnya lebih bagus dari ini. Oke, di bagian atasnya ada tulisan Piero. Di bagian sini ada logo Piero. Di bagian sininya ada label ukuran saya 42 dan ini true to size buat saya. Terus sininya tulisan quality footwear made in Indonesia. Terus di sosial medianya. Di sininya ada label perusahaan ya. Terus ini pioroindonesia.com. Di bagian bawahnya box ini dari 75% bahan daur ulang. Kita buka, dalamnya kosong aja, terus kertas minyaknya juga yang polos ya, bukan yang ada logo-logonya. Oke, kita balik lagi ke sepatunya. Untuk siluetnya, siluetnya ini agak chunky ya, cuma nggak begitu chunky karena dia midsole-nya juga nggak begitu tebal. Terus untuk warna, dia sebenarnya warnanya ada banyak ya, cuma saya nggak hafal sih. Salah satu yang menarik buat saya ini karena warnanya agak unik aja, warna burgundy atau kayak merah marun gitu. Untuk bahan uppernya, dia ini pakai nilon yang bagian sini. Terus di sininya dia ada bahan sweat. Yang sweat, logonya juga sweat. Terus di sini sedikit ada leather gitu ya. Sedikit aja di bagian belakang sini. Terus ke sini dan dia ada tulisan Piero-nya di sini. Terus untuk uppernya, dia ini uppernya agak longgar ya, jadi waktu dipakai ini mudah dan juga nggak berasa sempit. Jadi fittingnya itu bukan yang ngefit terlalu ketat gitu, jadi dia agak longgar. Kalau saya sih suka sih kayak gitu. Terus untuk breathability-nya atau sirkulasi udaranya kayaknya kurang ya, karena saya lihat nggak ada bolongan yang tembus ke dalam, apalagi juga bahannya nilon ya. Tapi waktu saya pakai sih saya nggak begitu ngerasakan panas ya, mungkin karena saya makainya juga di mall gitu ya, ruangan ber AC, jadi nggak begitu. Cuma nggak tahu kalau misalnya di outdoor panas akan seperti apa. Terus lanjut ke bagian talinya, talinya ini warna bulat, terus ada kayak titik-titik putihnya gitu. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka kalau misalnya ini pakai tali pipih dengan warna marun ya, jadi kelihatan lebih clean gitu. Cuma itu selera pribadi saya. Dan dia juga nggak dapat tali tambahan, jadi talinya cuma dapat ini doang. Terus untuk lubang talinya yang di bawahnya nih polos, yang di atasnya ini kayak ada besi-besinya gitu, warna bronze atau gold gitulah. Terus kita bahas heel counternya. Heel counternya ini nggak begitu keras ya, cuma saya sih nggak ada masalah dengan stabilitas di belakangnya, karena dia di sininya tuh ada kayak dari midsole ini ada yang lebih tinggi dikit gitu, ini bisa nambah kestabilan. Terus bahas tangnya ini dari nilon, terus sini ada woven tulisan Jogger 8th anniversary, jadi ini edisi anniversary ke-8 ya. Cuma di edisi 8 tahun ini dia ada kayak penyempurnaan gitu. Terus dia lumayan empuk, paddingnya lumayan banyak di tangnya. Lanjut ke liningnya dia bahannya mesh, sama kayak bagian dalam tangnya nih, bahannya mesh. Kalau padding liningnya dia ada empuk-empuknya di bagian heelnya ini, di belakang sini. Terus di sini ada label ukurannya. Terus untuk insole-nya ini kayaknya bisa dicabut ya kayaknya. Cuma dia dilem gitu, jadi agak susah. Dia cuma ada tulisan Jogger begini. Dan kalau ditekan-tekan agak sedikit empuk, bukan yang empuk banget. Oke, lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya dia warna off-white atau krem gitu ya, dan saya suka sih. Jadi pemilihan kombinasi warnanya itu dari merah marun ke krem gini, bukan ke putih terang. Terus di sini ada tulisan SNC. Kalau ditekan-tekan ini lumayan empuk, tapi nggak yang empuk banget. Terus di sini dia outsole-nya. Ini yang menarik, outsole-nya ini nggak ada rubbernya, jadi dia itu expose midsole semua. Jadi di midsole-nya dari tengah sini sampai bawah nih midsole semua. Jadi untuk masalah durabilitas ini saya agak meragukan. Cuma ya
traksinya selama saya pakai di area indoor sih nggak masalah ya, dia kan kayak bentuknya kayak traksi sepatu outdoor gitu. Cuma kayaknya kalau dipakai outdoor nggak bertahan lama. Cuma kalau dipakai indoor sih nggak masalah, traksinya juga bagus, saya nggak ngerasain licin sama sekali. Dan juga eh ya lumayan keset gitu. Terus ini tulisan Supernatural Comfort dan tulisan Piero. Oke, lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya itu dia empuk, cuma bukan yang empuk banget ya, jadi bukan yang kayak kita nginjek bantal. Jadi ketika diinjek itu dia agak turun ke bawah tapi agak ketahan gitu, jadi nggak ambles kayak kita nginjek bantal. Tapi dia juga nggak bouncy juga, jadi bukan yang membal-membal gitu. Jadi diinjek terus kayak ada resistornya, kayak nginjek yang pakai air bubble gitulah rasanya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu empuk tapi juga nggak yang keras. eh tapi yang buat saya suka dengan sepatu ini bukan soal keempukannya, tapi soal ringannya. Jadi sepatu ini menurut saya salah satu sepatu teringan yang pernah saya pakai. Jadi waktu dipakai tuh rasanya ringan banget, kayak nggak ada effort gitu buat ngangkat kakinya gitu. Jadi ya kalau menurut saya sepatu ini terhitungnya cukup nyaman, cuma ya nggak tahu ya kalau dipakai outdoor nih bakal awet atau enggak. Lalu gimana kesimpulannya? Dengan harga sekitar 500.000, menurut saya ini agak mahal ya. Eh, tapi ya mungkin karena sekarang banyak diskon, kalian bisa dapat harga dengan lebih murah. Terus untuk kualitas pemakaiannya sih, kalau saya pakai sih selama ini nyaman. Keempukannya cukup empuk, tapi bukan yang empuk banget. Terus untuk traksinya juga nggak masalah buat saya, cuma ya itu aja. Ngerinya nih kalau dipakai di outdoor gitu bisa nggak awet karena dia nggak ada rubbernya, jadi midsole semua. Cuma ya keuntungannya karena dia midsole semua begini, dia jadi ringan, jadi dipakainya enak. Terus untuk keumpukannya juga lumayan empuk. Terus saya juga suka uppernya ya, karena uppernya itu nggak begitu ketat, jadi waktu dipakainya mudah. Dan di bawah itu juga nggak bikin kaki sakit gitu ya. Mungkin karena juga dia ventilasinya agak kurang, jadi dibikin uppernya nggak begitu ketat ya, jadi bisa ada sirkulasi lebih bagus di bagian dalam sepatunya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau ada sepatu bekas review saya jual, linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan kalau kalian mau cari sepatu baru juga, linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.